Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa kelas 10. Untuk materi IPA akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan materi yang pertama. Kita akan belajar mengenai pengolahan sampah. Baiklah anak-anak, pada pengolahan sampah yang akan kita pelajari adalah pengolahan sampah yang berasal dari tumbuhan, nanti dapat dibuat untuk kompos. Sementara yang berasal dari plastik itu dapat didaur ulang. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari pengolahan sampah yang berasal dari tumbuhan dan dibuat sebagai kompos. Apa itu kompos? Kompos merupakan pupuk. Jadi nanti tumbuhannya yang telah mati akan dicacah-cacah dan diolah menjadi pupuk. Kemudian teknik pengolahan limbah padat itu ada 4, yaitu ada landfill, sanitary landfill, composting, dan daur ulang. Teknik pengolahan limbah padat dengan cara landfill yaitu dengan cara menumpuk sampah di lokasi yang cekung. Jadi dibiarkan aja ditaruh, sampahnya ditumpuk. Sementara itu dengan metode sanitary landfill nanti setelah ditumpuk biasanya ditimbun, jadi dikubur. Teknik pengolahan sampah dengan limbah dengan teknik composting artinya dibuat kompos dan didaur ulang, yaitu dibuat barang-barang baru yang bernilai ekonomis seperti pada pembelajaran kita sebelumnya. Oke, sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari limbah organik berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, ciri-ciri dari limbah organik yaitu dia akan berasal dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, baik itu nanti secara aerob maupun secara anaerob. Ya, untuk limbah-limbah organik contoh-contohnya adalah limbah sayuran, limbah buah-buahan, bangkai hewan, dan limbah-limbah buangan dari dapur manusia. Nah, sekarang kita lihat apakah yang terjadi apabila ada tumpahan limbah minyak atau tumpahan minyak di atas laut. Nah, apabila ada tumpahan limbah minyak itu tertumpah di atas laut, maka akan menyebabkan cahaya matahari susah menembus permukaan air sehingga tumbuhan air tidak dapat berfotosintesis. Makanya tumpahan minyak di atas laut harus segera dibersihkan karena dapat menghalangi masuknya cahaya matahari sehingga dapat mematikan ekosistem laut. Daur ulang. Daur ulang merupakan konsep penanganan limbah yang sesuai dengan konsep lingkungan karena tidak memberikan efek samping terhadap lingkungan, justru akan menghasilkan barang-barang baru yang akan bernilai ekonomis dan dapat dijual kembali. Tadi kita udah mempelajari mengenai metode penanganan limbah, yaitu tadi landfill atau bisa juga disebut dengan penimbunan secara terbuka. Nah, penanganan limbah dengan metode tersebut mempunyai kelemahan. Kelemahan metode penimbunan terbuka atau open dumping. Di bawah ini adalah gambar dari penimbunan terbuka. Penanganan limbah dengan cara penimbunan terbuka atau open dumping, jadi dibuang aja langsung ke lingkungan, akan menyebabkan munculnya berbagai kuman penyakit yang dapat berkembang biak. Lalu cairan yang bercampur dengan sampah nanti bisa merembes dan mencemari tanah. Gas metan yang dihasilkan akan mencemari udara, jadi dia nanti akan menghasilkan baunya itu akan mencemari udara. Zat berbahaya pada sampah nanti dapat merembes dan mencemari air, gitu, masuk ke dalam tanah dan masuk ke selokan sehingga dia akan mencemari air. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk menghilangkan materi partikulat seperti debu, serbuk sari, dan spora adalah filter udara. Di bawah ini adalah contoh dari gambar filter udara. Kalau di motor biasanya disebut dengan karburator. Cara mengurangi pencemaran air yaitu dengan mengolah produksi limbah buangan seminimal mungkin, pemanfaatan hasil buangan dengan maksimal,
membuang sampah pada tempatnya, dan menggunakan pupuk tepat ukuran. Jadi pupuk yang digunakan secara berlebihan juga dapat mencemari air, terutama pupuk yang bersifat anorganik. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai perbedaan limbah organik dan anorganik apabila ditinjau dari sisi kimiawinya. Jika ditinjau dari sisi kimiawinya, limbah organik dan anorganik dapat dibedakan dari limbah organik itu adalah limbah yang mengandung unsur karbon, sedangkan limbah anorganik hanya sedikit mengandung unsur karbon. Gitu. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Unsur karbon itu biasanya ketika dibakar dia akan menghasilkan arang. Nah, arang itulah yang dikatakan sebagai karbon. Oke. Demikianlah materi kita untuk bab mengenai limbah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu berada di dalam rumah dan menghindari kerumunan. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.